Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Dan ini tuh terusan video yang kemarin. Dan kemarin tuh setelah cuci piring, ini saya langsung bersih-bersih di dapur ya teman-teman. Oh ya, itu jangan salfok sama wajan yang ada di atas kompor. Itu tuh wajan sehabis dipakai menggoreng kerupuk ya teman-teman. Karena masih bisa dipakai, jadi saya simpan dulu aja di atas kompor ya. Oh ya, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video sederhana saya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah subscribe juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu mensupport dengan cara komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah teman-teman, setelah bersih-bersih dapur, ini saya lanjut mau masak nasi ya. Dan ini sisa nasinya seperti biasa, saya alihkan dulu di wadah, dan insya Allah nanti sisanya saya goreng ya teman-teman. Kalau masih bagus mah biasanya nantinya itu setelah nasinya tanak, saya langsung satukan ya teman-teman, dan disimpan paling atas, jadi kemakannya itu paling dulu ya. Nah ini sebelum memasak nasi, saya mau ngambil dulu berasnya ya teman-teman. Dan seperti biasa saya itu belum punya tempat beras yang ada boxnya gitu ya teman-teman, karena budgetnya yang belum memadai. Untuk saat ini mah banyak biaya pengeluaran yang tidak terduga ya teman-teman, apalagi sekarang kan saya lagi hamil, itu benar-benar membutuhkan biaya. Jadi di sini tuh saya harus menyingkirkan dulu kepentingan-kepentingan yang tidak terlalu dibutuhkan ya teman-teman. Jadi untuk saat ini mah memanfaatkan barang-barang yang ada aja dulu ya teman-teman. Nah singkat ceritanya, ini tuh saya nyuci beras, tapi nyuci berasnya itu di kamar mandi ya teman-teman, biar cepet gitu, karena airnya kan lumayan besar. Kalau untuk di wastafel ini mah kan jadi nggak ketampung gitu airnya, jadi agak susah untuk beres ya teman-teman. Dan untuk air bersihnya saya tidak simpan di bawah meja kolong kompor ya teman-teman, tapi saya simpan di kamar mandi aja. Nanti pas ngambil air sumurnya itu jadi gampang ya teman-teman, karena kalau lagi hamil seperti ini berat untuk ngangkat-ngangkatnya, karena Pak suami jarang di rumah ya. Jadi setelah nyaring air sumurnya itu saya simpan aja di pojokan kamar mandi. Nah lebih baik saya itu agak pulang pergi ngambil air bersih untuk masak dan juga nanak nasi ya teman-teman, daripada ngangkat ember segede gaban gitu. Kalau lagi hamil seperti ini agak gimana ya, agak rentan gitu ya. Nah ini alhamdulillah untuk memasak nasinya sudah selesai. Ini saya mau lanjut untuk beres-beres kamar, karena kamar masih berantakan, dan semalam tuh saya tidur di sini ya teman-teman. Karena si kakak si ade pengen tidur di ruang TV, jadi ya ngalah aja dulu ya, pokoknya mah yang penting mah pada tidur aja ya. Mungkin mereka itu mumpung libur sekolah, jadi mau rebahan sambil nonton TV sampai mereka itu ketiduran gitu. Karena saya itu nggak kuat lama gitu ya teman-teman, nggak kuat begadang, apalagi saat ini mah kalau habis capek gitu siang harinya, kadang habis isya pun mata tuh udah pengen tiduran aja gitu ya. Jadi langsung aja nih saya membenah-benahkan diri di kamar ini. Si kakak si ade tidur di ruang TV, saya tidur di sini gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, karena di ruang TV juga gordengnya itu saya tutup biar nggak ada angin masuk. Dan juga saya nyalakan obat nyamuk ya teman-teman, biar nggak ada nyamuk yang ngegigitin mereka gitu ya. Nah alhamdulillah untuk spraynya sudah selesai, dan ini bantal-bantalnya masih di ruang TV, belum saya bereskan ya teman-teman. Dan untuk bantal-bantal saya alihkan ke kamar saya sendiri gitu ya. Nah ini untuk sarung-sarung masih berantakan juga, karena kalau habis sholat ini tuh pada ya kalau ngelipat mah bisa ya teman-teman, tapi nggak serapih ibunya gitu ya teman-teman. Nah ini jadi saya rapikan dulu aja biar semuanya itu kelihatan rapih lagi gitu, walaupun nantinya itu berantakan lagi. Nah untuk sarung-sarung di sini tuh semuanya pada bersih-bersih, jadi pas mau sholat ini tuh tinggal pakai ya teman-teman. Kalau udah ada yang kotor mah langsung saya cuci, langsung saya ambil gitu ya, nggak disatukan di sini.
Kamar tidur sudah selesai dibereskan, dilanjut lagi ke ruangan TV ya teman-teman. Dan di sini tuh masih pabalatak dengan selimut-selimut dan juga bantalnya. Dan di sini saya mau bereskan aja sekalian. Dan untuk hari libur yang pastinya si kakak si ade itu bangunnya agak siang ya teman-teman. Setelah menunaikan kewajiban mereka tuh tidur lagi gitu ya. Jadi alasnya yang aja dulu, untuk beres-beresnya itu agak siang tapi nggak apa-apa, yang penting mah beres aja semuanya ya. Jadi sambil nunggu mereka itu bangun, saya beres-beres yang lainnya dulu. Nah ini untuk bantal-bantalnya saya bereskan, saya tata-tata dulu. Dan ini langsung saya tata di kamar ya teman-teman, karena kamarnya juga sudah rapi, spray-spraynya juga. Nah ini sebelum diangkat nih, untuk kasurnya sudah disapukan dengan sapu lidi ya teman-teman, biar nggak ada debuan. Ini langsung aja saya simpan kasurnya. Kalau kasur lantai ini kan bisa dilipat gitu ya teman-teman, jadi saya simpan itu dekat pinggiran lisbang gitu. Nah sebelum dibawa nih karpetnya saya mau sapukan dulu sedikit, dan itu si ade lagi nungguin sambil nonton TV karena pengen buru-buru nonton TV ya. Mau bagaimana lagi ya teman-teman, lebih baik saya itu bersih-bersih dulu biar nantinya si ade pas nonton TV itu jauh lebih nyaman gitu ya. Nah ini langsung aja nih saya bereskan di atas buffet ini. Ini tuh benar-benar berantakan banget ya, Masya Allah. Ya setiap pagi seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh rumah itu selalu rapi gitu ya setiap pagi sampai paginya, enggak tuh ya teman-teman. Yang pastinya itu tugas setiap paginya selalu seperti ini. Mungkin setelah pagi hari itu jauh lebih bersih lagi, rapih lagi. Tapi nantinya setelah itu ini tuh berantakan lagi. Apalagi kalau sudah malam hari ya teman-teman. Masya Allah banget pokoknya. Itu tuh benar-benar Masya Allah berantakannya itu di mana-mana. Ya begitulah ya teman-teman, seorang ibu rumah tangga. Tugasnya itu walaupun hanya itu aja tapi nggak ada habisnya. Mudah-mudahan kita itu semua diberi kesehatan dan juga kesenangan dalam hidup ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Setelah buffet televisi sudah bersih, sudah rapi, di sini saya mau nata bunga-bunga dulu ya teman-teman. Itu dikasih sama bibi ya. Karena tadi itu bibi datang ke rumah sambil ngajakin keponakan gitu ya teman-teman, karena keponakan saya mau nikah. Dan kemarin itu sempat saya bahas di video sebelumnya bahwa saya itu membeli untuk hantaran. Nah itu tuh keponakan saya mau nikah karena makom ayahnya itu di kampung saya teman-teman. Jadi keponakan saya dan juga bibi itu berziarah ya teman-teman. Nah tadinya itu bunganya mau dibawa semuanya ke makam ayahnya keponakan saya, tapi kata bibi jangan, sayang banget gitu ya. Jadi ini tuh bunganya saya bagi dua sama mama, dan separohnya lagi dibawa ke makam ayahnya keponakan saya ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya saya nggak bisa ngerangkai, ini saya asal masukin aja ya teman-teman ke dalam pot ini. Ini tuh potnya bekas ikan cupang si ade ya, daripada nggak kepake lebih baik saya pakai untuk bunga ini aja, karena bunga yang sebelumnya itu udah layu ya teman-teman. Nah alhamdulillah udah selesai, walaupun rangkaiannya seperti ini nggak apa-apa, yang penting beres aja semuanya ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi setelah rangkaian bunganya selesai. Ini saya lanjut untuk nyapu-nyapu dulu lantainya, dan si ade itu lagi nungguin di sebelah kanan saya teman-teman. Dia itu pengen banget nonton televisi ya, seperti biasa ya teman-teman. Kalau anak-anak mah kalau lagi libur ya seperti itu, yang pastinya itu nonton TV-nya bener-bener kecanduan. Tapi di sini tuh nggak kelupaan sampai makan ya teman-teman, untuk mandi juga. Nah di sini tuh saya bersih-bersih dulu aja karena biar nyaman gitu ya si adanya teman-teman. Karena bukan apa-apa kalau nonton TV sebelum dibersihkan itu tuh susah lagi ya teman-teman. Mereka itu susah banget untuk beranjak gitu ya. Palingan kalau beranjak itu mau mandi, mau makan gitulah ya. Jadi sebelum mereka itu leseh-lesehan nih di depan TV, jadi saya bersihin dulu semuanya biar tenang aja ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk ruangan TV-nya sudah selesai dibersihkan, jadi jauh lebih enakan ya teman-teman, jadi jauh lebih adem gitu kelihatannya. Nah saya lanjut untuk membersihkan ruangan depan, tapi mohon maaf tidak direcord ya. Oke, dilanjut lagi, saya mau masak nih. Tadi sambil bersih-bersih rumah saya itu ngerebus ikan teman-teman, ikan tongkol basah lagi ya. Dan ini tuh ikan tongkol basahnya sudah saya rebus pakai bumbu racik biar kerasa ada garam-garamnya gitu ya teman-teman. Tapi sebelum dimasak dibumbuin, ini saya mau goreng terlebih dahulu.
Nah, alhamdulillah untuk ikan tongkolnya semuanya sudah saya goreng ya teman-teman, tapi saya tidak record semuanya. Nah, ini saya langsung aja memasukkan bumbunya ya. Dan untuk bumbu halusnya sudah selesai saya blender teman-teman. Dan setelah selesai ditumis bumbunya, saya masukkan sedikit air aja. Dan langsung saya kasih bumbu seperti kaldu ayam, gula pasir. Tapi di sini tuh si kakak dan juga si ada request katanya untuk dimasukin kecap ya teman-teman. Masya Allah, ya udah nggak apa-apa, ngalah aja. Di sini tuh saya tambahkan kecap ya, walaupun itu kecapnya sedikit lagi sisanya. Insya Allah cukup lah ya untuk masak ikan tongkol ini. Oh ya teman-teman, tadi tuh mohon maaf apabila terdengar suara beletak beletok gitu ya. Itu tuh bapak lagi membelah bambu-bambu kering ya teman-teman untuk dibakar gitu ya. Jadi mohon maaf apabila kurang nyaman didengarnya. Oke, alhamdulillah untuk ikan tongkol bumbu kecapnya ini sudah selesai teman-teman. Saya langsung aja salin di wadah dan tidak lupa tetap bersyukur kepada Allah ya teman-teman. Semoga rezeki yang saya dapat itu semakin berlimpah dan juga semakin berkah. Amin. Sebenarnya ini tuh ada yang kurang ya teman-teman, yaitu kurang sambal dan juga pete ya. Ikan cuek tongkol ini seharusnya sih dimakan sama sambal dan juga pete, tapi karena nggak ada ya udah nggak apa-apa, karena Kang Sahurnya itu hari ini mah libur ya teman-teman, nggak jualan, alhasil nggak belanja dulu. Nah, alhamdulillah setelah masak yang pastinya bersih-bersih dapur ya, dan di sini tuh langsung aja nih untuk meja kompor dan dinding-dindingnya saya bersihkan, dan ini tuh pakai cairan sabun ya. Dan kemarin juga ada teman-teman yang nyaranin untuk pakai Mister Muscle, dikarenakan belum ke pasar ya teman-teman. Kemarin pun ke pasar kelupaan nggak beli Mister Muscle-nya, ya udah jadi nggak apa-apa pakai sabun pencuci piring aja, yang penting mejanya itu bersih, nggak ada minyakan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.